Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pendeta Marcel Kanon. Dan kami sudah ada di hari Jumat hari ini ya, dan sudah hampir mengakhiri seluruh pelajaran tentang bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, 2 minggu lalu kami mulai pada hari Senin dan kami mulai berbincang-bincang tentang beberapa hal. Dan hari ini saya ingin bicara tentang hal berikutnya yang membangun keintiman kita dengan Tuhan. Dan untuk itu saya ingin membaca Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, dikatakan Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Satu mazmur yang sungguh luar biasa, di mana kita dapat pelajari untuk datang kepada Tuhan dengan pujian, penyembahan, dan bersyukur. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa sering kita memuji Tuhan di luar gereja? Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita bersorak-sorai. Si banyak orang tidak bisa mengekspresikan bersorak-sorai kepada Tuhan karena selalu diajarkan supaya kita harus berdiam, tidak boleh bergerak dan sebagainya. Padahal kalau kita pergi ke lapangan bulu tangkis, ya, begitu Indonesia melawan bangsa yang lain, begitu Indonesia menang, kita senang bersorak-sorai. Nah inilah, kita datang dengan bersorak-sorai kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Ya, itu firman Tuhan bilang bahwa Dia adalah baik. Dan kita adalah kepunyaannya, seperti gambar di belakang saya. Ya, kembali itu sangat dahsyat atas kehidupan kita. Dan Tuhan adalah gembala kita. Makanya kita harus belajar untuk mengucap syukur. Kita harus belajar untuk memuji, meninggikan, memuliakan, mengagungkan Dia. Karena hanya Dia yang layak. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin engkau tidak sadar bahwa setiap kali kita memuji Tuhan, untuk Tuhan berbicara lebih mudah dan lebih gampang. Dan banyak hal yang kita lihat di dalam firman Tuhan, di mana Tuhan bekerja dengan dahsyat. Saya ingat bagaimana bangsa Israel mengalahkan kota Yerusalem. Anda tahu gimana? Dengan bersuara keras, dengan berkata-kata di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan Anda dan saya dalam setiap hari? Seberapa jauh kita bersorak-sorai bagi Tuhan? Ya. Apakah kita benar-benar beribadah kepada Tuhan? Ya, kita datang dengan sukacita. Kenapa ada sukacita? Karena ada damai sejahtera di dalam hati kita. Ya, seringkali saya berkata bersukacitalah, dan sekali lagi aku berkata bersukacitalah. Karena sukacita itu adalah kekuatan untuk kita bisa mengatasi segala masalah, segala musuh, segala hal yang kami hadapi. Kita dapat mengatasi dengan sukacita. Nah, bagaimana kita memiliki sukacita? Dengan kita berfokus kepada Tuhan. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Dia sudah lakukan untuk kita. Makanya penting sekali kita ketahui bahwa Dialah Tuhan kita.
Ya, bahwa dialah Bapa kita. Bahwa dialah Adonai. Ya, Elohim, Jehovah. Ya, dia adalah kekuatan yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita begitu bersuka cita, bersorak-sorak. Ya, coba Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Anda dapat hadiah, umpama. Dapat hadiah yang Anda sudah nantikan sekian lamanya. Apa yang kamu katakan? Terima kasih. Apakah Anda ada sukacita? Kesenangannya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hadiah terbesar Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu keselamatan. Tidak ada hadiah lebih besar daripada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, makanya kalau Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita, ya, sudah memberikan kebebasan kepada kita, sudah memberitahukan kebenaran kepada kita, apakah dia layak ditinggikan? Apakah dia layak disyukuri? Ya, dalam Tesalonika dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Ya, baik dan buruk. Kita harus belajar untuk bersyukur karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, Anda berkata, bagaimana dengan hal buruk? Ayo bersyukur. Ya, bahwa Tuhan kasih izin untuk Anda melewati tantangan supaya engkau bisa dapat kepada level yang lebih tinggi. Anda lebih lagi dipersiapkan untuk bertemu dengan Raja di atas segala raja. Makanya saya senang sekali dengan ayat yang keempat di dalam Mazmur 100. Dikatakan dengan jelas, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ini baru masuk pintunya. Ya, belum masuk sampai ke ruangan Maha Kudus, tapi baru masuk kepada pelantarannya dengan nyanyian syukur. Apa yang Anda bisa syukuri hari ini? Saya mau bertanya, Anda masih punya napas? Punya? Berarti Anda bisa bersyukur kepada Tuhan. Anda masih hidup? Bersyukurlah kepada Tuhan. Anda stres? Bersyukurlah. Karena itu juga salah satu tanda Anda masih hidup. Ya, seringkali orang berkata kepada saya, aduh capek Pak, capek, hidup kita capek. Saya bilang, oke, kamu nggak mau capek, ayo kita pergi ke kuburan. Berdoa saja supaya cepat mati. Karena tidak ada satu orang pun mati yang capek. Ya? Nah, mari, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang melalui pintu gerbangnya dengan hati bersyukur. Dan masuk ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersorak-sorai, bersuara, menyembah dia, meninggikan dia, mengagungkan dia. Ya, karena hanya dia yang layak. Ya, bersyukurlah kepadanya. Pujilah namanya. Berapa sering kita menemukan di dalam firman Tuhan khususnya di Mazmur. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, satu sebutan supaya jiwanya dibangkitkan untuk memuji nama Tuhan. Nah, inilah saya mau sampaikan pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati penuh dengan pujian, penyembahan, syukur. Karena dia layak diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau tetap menunjukkan kepada kami Tuhan, apa yang Engkau ingin kami lakukan Tuhan. Kalau hari ini kami sudah dengar sedikit tentang memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan, memuliakan, mensyukuri Engkau Tuhan. Tuhan, biar kami akan mengubah paradigma kami. Untuk kami datang kepada Engkau, kami berani bersorak-sorai. Karena Engkau sungguh sangat amat baik. Terlalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, jamahlah setiap pribadi yang sudah mendengar firman-Mu hari ini. Kuatkan terus untuk berlangkah-langkah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Dan saya berdoa supaya berkat dari Allah, kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita terus menerus. Ya, supaya kita semakin mengenal, semakin intim, semakin dekat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa besok.